panas di Timur Tengah bukan lagi sekadar metafora. Kawasan ini kembali berdiri di ambang titik didih, sebuah fase berbahaya ketika diplomasi berjalan pelan, sementara mesin perang justru dipacu semakin kencang. Di permukaan, pernyataan resmi masih dibungkus bahasa kehati-hatian, tetapi di balik layar, persiapan militer menunjukkan cerita yang sama sekali berbeda. Laporan terbaru menyebutkan bahwa pembom strategis Amerika Serikat serta rudal jarak jauh kini berada dalam status siaga tinggi. Mereka bukan sekadar diposisikan sebagai simbol tekanan politik, melainkan benar-benar siap diluncurkan kapan saja jika konflik dengan Iran berubah menjadi perang terbuka. Ini bukan gertakan biasa. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, kedua pihak tampak bersiap menghadapi skenario terburuk secara serius. Di Washington, para perencana militer dikabarkan telah menyusun peta operasi detail mengenai bagaimana perang akan dimulai jika keputusan politik diambil. Gelombang serangan awal dirancang untuk menghantam fasilitas nuklir Iran, pangkalan udara utama, serta pusat komando dan kendali yang menjadi otak respons militer Teheran. Logikanya sederhana namun brutal. Jika kemampuan Iran untuk merespons dapat dilumpuhkan sejak jam-jam pertama, maka eskalasi lanjutan bisa dikendalikan sebelum konflik meluas. Serangan semacam ini bukan dirancang untuk berlangsung lama. Konsep perang modern menekankan kecepatan, presisi, dan efek kejut yang luar biasa. Dalam hitungan jam, bahkan menit, target-target vital diharapkan lumpuh. Pangkalan udara tidak bisa mengoperasikan pesawat, pusat komando kehilangan kendali, dan jaringan komunikasi terpecah. Dalam teori militer, inilah cara memenangi perang bahkan sebelum lawan benar-benar sempat bertarung. Namun teori seringkali berbenturan dengan realitas, terlebih ketika lawan bukan negara kecil tanpa persiapan. Iran memahami betul bahwa mereka berada dalam bidikan. Karena itu, Teheran tidak menunggu serangan pertama datang. Seluruh jaringan pertahanan udaranya kini berada dalam status siaga maksimum. Sirene kewaspadaan tidak hanya terdengar di pangkalan militer, tetapi juga di berbagai lokasi strategis yang menopang keberlangsungan negara. Iran menyadari bahwa keunggulan udara sering menjadi penentu awal sebuah perang. Negara yang kehilangan kendali atas langitnya hampir pasti akan berada dalam posisi defensif sejak hari pertama. Selama lebih dari 1 dekade, Iran membangun sistem pertahanan udara berlapis yang dirancang untuk membuat siapapun berpikir 2 kali sebelum menekan tombol serangan. Sistem ini bukan sekadar kumpulan radar dan rudal yang berdiri sendiri, melainkan sebuah jaringan pertahanan terpadu yang terhubung dalam satu struktur komando nasional. Dari ancaman jarak jauh hingga sasaran yang terbang rendah di bawah radar, dari pesawat pengebom strategis hingga drone kecil berbiaya murah, semuanya dipetakan sebagai bagian dari satu medan pertempuran udara yang sama. Iran mengombinasikan sistem impor dengan teknologi buatan dalam negeri untuk menciptakan tameng udara yang padat. Tujuannya bukan hanya menjatuhkan pesawat musuh, tetapi juga meningkatkan resiko dan biaya serangan sedemikian rupa sehingga lawan harus berpikir ulang. Lapisan terluar pertahanan Iran dijaga oleh sistem jarak jauh yang ditempatkan untuk melindungi fasilitas paling sensitif, termasuk instalasi nuklir dan pusat komando strategis. Rudal-rudal ini dirancang untuk menghadang pesawat bernilai tinggi sebelum mereka sempat mendekati wilayah inti. Di belakang lapisan tersebut, sistem jarak menengah mengisi celah yang mungkin dimanfaatkan pesawat tempur atau rudal jelajah. Kota-kota besar, pangkalan udara, dan jalur masuk strategis dijaga ketat. Lebih ke dalam lagi, sistem jarak pendek berdiri rapat di sekitar objek vital. Lapisan ini secara khusus disiapkan untuk menghadapi ancaman paling sulit dideteksi, seperti drone kecil, munisi presisi, dan rudal jelajah yang terbang rendah mengikuti kontur medan. Ditambah senjata anti pesawat konvensional dan tim rudal panggul, Iran menciptakan zona tembak padat di sekitar infrastruktur kritisnya. Setiap meter udara diperlakukan sebagai ruang yang diperebutkan. Radar menjadi mata dari seluruh sistem ini. Iran mengoperasikan radar jarak jauh yang mampu memantau wilayah udara hingga ribuan kilometer. Radar ini berfungsi untuk mendeteksi pesawat yang terbang tinggi dan ancaman balistik tertentu sejak dini. Di saat yang sama, radar frekuensi rendah digunakan untuk meningkatkan peluang mendeteksi pesawat siluman yang dirancang menghindari radar konvensional. Meski tidak selalu akurat dalam menentukan posisi presisi, radar jenis ini mampu memberi peringatan bahwa sesuatu yang tidak terlihat sedang mendekat. Iran juga mengembangkan sistem pasif yang tidak memancarkan sinyal apapun.
Sistem ini bekerja dengan mendengarkan emisi elektronik dari pesawat dan drone musuh, seperti komunikasi dan radar internal. Dengan cara ini, Iran berharap bisa menjaga kesadaran situasional tanpa mudah terdeteksi oleh perang elektronik lawan. Seluruh data tersebut kemudian disatukan dalam satu basis pertahanan udara nasional yang beroperasi 24 jam sehari. Dari sinilah perintah diluncurkan, sasaran diprioritaskan, dan respons dikoordinasi. Namun sebagaimana banyak konflik modern menunjukkan, perbedaan antara teori dan praktek seringkali sangat besar. Amerika Serikat telah lama bersiap-siap menghadapi sistem pertahanan seperti ini. Pesawat siluman generasi terbaru dirancang dengan satu tujuan utama, yaitu menembus jaringan radar paling padat sekalipun. Jejak radar yang sangat kecil dikombinasikan dengan kemampuan perang elektronik canggih, memungkinkan pesawat ini mendekati sasaran tanpa terdeteksi hingga terlambat. Dalam jam-jam pertama konflik, aset perang elektronik Amerika kemungkinan besar akan berusaha membutakan radar Iran, memutus jalur komunikasi, dan menciptakan kekacauan dalam rantai komando. Serangan cyber dan elektronik dapat membuat sistem pertahanan yang tampak solid di atas kertas menjadi terfragmentasi. Inilah sebabnya banyak analis militer meyakini bahwa meskipun pertahanan udara Iran mampu meningkatkan risiko dan kerugian, mereka kecil kemungkinan dapat sepenuhnya menghentikan ofensif besar-besaran. Namun perang tidak berhenti di udara. Iran memiliki kartu lain yang tidak kalah berbahaya. Dalam beberapa pekan terakhir, Iran mengumumkan integrasi ribuan drone strategis ke dalam formasi tempur seluruh cabang angkatan bersenjatanya. Ini bukan sekadar pamer teknologi, ini adalah sinyal bahwa Teheran siap membalas dengan cara yang tidak konvensional. Drone-drone ini dirancang untuk berbagai misi, mulai dari pengintaian, serangan presisi, hingga perang elektronik. Dengan jumlah besar dan biaya relatif rendah, drone menjadi senjata ideal untuk perang asimetris. Mereka bisa diluncurkan secara massal, memaksa sistem pertahanan lawan kewalahan menghadapi banyak sasaran sekaligus. Pejabat militer Iran secara terbuka memperingatkan bahwa setiap serangan terhadap wilayah mereka akan dibalas secara instan dan menentukan. Pangkalan militer Amerika di kawasan, kapal angkut yang beroperasi di perairan regional, hingga aset sekutu disebut sebagai target potensial. Di luar drone, Iran memiliki salah satu arsenal rudal balistik terbesar di kawasan. Ribuan rudal dengan berbagai jangkauan memberikan kemampuan serangan balasan yang nyata. Klaim terbaru tentang uji coba rudal dengan jangkauan sangat jauh, jika benar, akan mengubah kalkulasi strategis secara drastis. Ini bukan hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga efek psikologis dan politik yang ditimbulkannya. Ancaman tidak lagi bersifat lokal, melainkan memiliki implikasi regional bahkan global. Ketegangan ini diperparah oleh peningkatan kehadiran militer Amerika di Timur Tengah. Armada laut tambahan dikerahkan, aset udara dipindahkan, dan pasukan ditempatkan dalam posisi siap tempur. Langkah-langkah ini dimaksudkan sebagai pencegahan, tetapi bagi Iran, hal tersebut justru dipandang sebagai bukti bahwa perang sedang dipersiapkan. Sebagai respons, Teheran mengirimkan kapal selam ke dekat armada Amerika dan mengungkap jaringan terowongan bawah tanah di sepanjang garis pantainya yang diklaim menyimpan ratusan rudal jelajah, siap diluncurkan. Semua ini menciptakan situasi yang sangat rapuh. Satu kesalahan perhitungan, satu insiden kecil, atau satu keputusan tergesa-gesa bisa memicu eskalasi yang sulit dihentikan. Pertanyaan besarnya bukan lagi apakah perang mungkin terjadi, melainkan seberapa cepat situasi bisa lepas kendali jika konflik benar-benar dimulai. Di tengah ketegangan ini, ada pula skenario yang jarang dibicarakan secara terbuka, namun sangat menghantui para pengambil keputusan, yaitu apa yang terjadi jika kepemimpinan tertinggi Iran runtuh. Sistem politik Iran yang kompleks, keterlibatan kuat militer dan sejarah panjang rezim membuat transisi kekuasaan menjadi sangat tidak pasti. Kekosongan kekuasaan bisa memicu kekacauan internal yang dampaknya jauh melampaui batas negara. Stabilitas kawasan bisa runtuh bukan karena perang antar negara, tetapi karena implosi dari dalam. Pada akhirnya, konflik ini bukan hanya tentang siapa yang memiliki pesawat lebih canggih atau rudal lebih banyak. Ini adalah tentang persepsi, ketahanan, dan kemampuan menanggung konsekuensi jangka panjang. Amerika mungkin mampu melancarkan serangan presisi yang menghancurkan target utama dalam waktu singkat, tetapi Iran memiliki kapasitas untuk membuat perang itu mahal, panjang, dan menyakitkan. Dunia kini menahan nafas. Di tengah panasnya retorika dan gemuruh mesin perang, satu hal menjadi semakin jelas. Perang ini mungkin bisa dimulai dengan cepat, tetapi jika benar-benar meletus, akan sangat sulit dihentikan.
Dan ketika debu akhirnya mengendap, tidak ada pihak yang benar-benar keluar sebagai pemenang mutlak.